Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi PKM penelitian kami yang berjudul Fenomenologi Adaptasi Budaya Mahasiswa Etnis Jawa yang menempuh pendidikan di Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalda Nurmaidah, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Saumi Sinapoy, nomor hadir 3 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatariani, nomor hadir 15. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessis Bella Kasih, absen 17 dari kelas B. Pembahasan pertama adalah bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam poin A, yaitu penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dari itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal yang berjudul Adaptasi Budaya Mahasiswa Asal Indonesia di Australia oleh Natalia Perdani Sumantri pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses adaptasi budaya oleh mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Australia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara yang dilakukan pada 2 orang pelajar asal Indonesia yang berkuliah di Australia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Australia melakukan proses adaptasi yang terdiri dari adaptation dan growth. Sedangkan faktor-faktor adaptasi budaya yang ditemukan adalah enkulturasi, dekulturasi, akulturasi, dan asimilasi. Selain itu, mahasiswa itu pun melakukan akomodasi dengan berdasarkan pada pengalaman. Yang kedua, jurnal berjudul Adaptasi Budaya pada Mahasiswa Pendatang di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung oleh Muhammad Yunus Patawari pada 2019. Penelitian ini bertujuan memaparkan bagaimana proses adaptasi oleh mahasiswa pendatang dengan studi kasus di kampus Universitas Padjadjaran Bandung dan menggunakan model kompetensi komunikasi lintas budaya oleh Richard Donald Lewis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara pada 3 orang mahasiswa pendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompetensi komunikasi lintas budaya yang mana narasumber wawancara penelitian ini memiliki kesesuaian dengan model komunikasi lintas budaya Richard Donald Lewis. Jurnal yang ketiga berjudul Komunikasi dalam Adaptasi Budaya, Studi Deskriptif pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta oleh Fajar Iqbal tahun 2014. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mahasiswa komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dalam beradaptasi dengan lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Subjek utama adalah individu dengan identitas pribadi dan memiliki ciri khas dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan kata lain, subjek utama ini tidak kehilangan keunikan juga identitasnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga ditemukan teori pengurangan ketidakpastian dan teori pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian yang berpusat pada konsep mindfulness. Tradisi ketimuran akan penghindaran konflik dan kesopan santunan juga menjadi bagian yang tidak terpisah.
Penelitian lainnya ialah berjudul Pelestarian Akulturasi Adaptasi Budaya Mapalus, Daerah Minahasa, Sulawesi Utara oleh Nismawati dan Cahyadi Nugroho, bertujuan untuk mengusahakan pelestariannya melalui akulturasi, yaitu adaptasi budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana adalah melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang setelah itu data akan diolah dengan sistem analisis SWOT serta model kebijakan melalui analisis AHP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat analisis SWOT, strategi pelestarian budaya Mapalus yang adaptif di mana ada yang pertama, adanya beberapa kelompok Mapalus yang terbentuk di mana diintegrasikan dengan perkembangan global. Yang kedua, integrasi pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat dalam menjaga keutuhan budaya Mapalus. Yang ketiga, penyaringan budaya yang sesuai dengan hakikat budaya Mapalus. Yang keempat, kader masyarakat untuk melestarikan budaya Mapalus melalui kegiatan partisipatif. Yang kelima, penanaman esensi budaya Mapalus dalam diri masing-masing individu melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan secara berkala. Serta yang keenam, membuat agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk berperan aktif sesuai dengan norma yang ada dalam budaya Mapalus. Penelitian yang lain juga berjudul Adaptasi Budaya pada Mahasiswa Asing di Indonesia, Studi Fenomenologi Mahasiswa Asing di Kota Bandung, oleh Tinka Fahriana yang bertujuan untuk mencari tahu strategi adaptasi budaya serta strategi apa yang digunakan mahasiswa asing agar mencapai komunikasi antar budaya yang efektif selama menjalani studi di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan metode fenomenologi dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Teori adaptasi budaya serta teori komunikasi antar budaya juga digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa asing yang melakukan pembelajaran di Indonesia mempunyai strategi masing-masing dalam menghadapi proses untuk beradaptasi dengan budaya, seperti meningkatkan rasa toleransi, memiliki konsep diri, dan menjalin koneksi dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu, mahasiswa asing di Indonesia pun memiliki beberapa prinsip yang dimiliki sebagai strategi untuk mencapai komunikasi antar budaya yang efektif. Penelitian yang berikutnya berjudul Gaya Berkomunikasi dan Adaptasi Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta oleh Oktolina Simatupang, Luciana Lubis, dan Haris Wijaya yang bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi apa yang efektif dan adaptasi budaya mahasiswa Batak asal Sumatera Utara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di mana penelitian ini menggunakan teori komunikasi antar budaya, gaya komunikasi, serta adaptasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam serta observasi, di mana pada penelitian ini peneliti mewawancarai 10 mahasiswa Batak asal Sumatera Utara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Hasil yang didapat membuktikan bahwa sebagian besar informan berbicara dengan lugas dan juga eksplisit, di mana hal ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi mereka cenderung komunikasi konteks rendah. Mereka juga mengalami kaget budaya atau culture shock. Untuk referensi yang berkaitan dengan kelompok kami, saya akan memberikan 2 judul. Untuk yang pertama, berjudul Adaptasi Lingkungan Warga Binaan Permasyarakatan Lapas Pemuda Kelas 2A, Tangerang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami adaptasi budaya warga binaan permasyarakatan Lapas Pemuda Kelas 2A, Tangerang. Lalu peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan yang dikaitkan dengan beberapa fase, ada fase kegembiraan, kecewaan, resolusi, dan berfungsi. Lalu yang kedua berjudul Adaptasi Budaya Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal, studi tentang adaptasi masyarakat suku Bugis menetap dengan warga masyarakat Palembang di Kota Palembang. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana adaptasi budaya masyarakat suku Bugis menetap dengan warga masyarakat Palembang di Kota Palembang dan mengetahui hambatan yang muncul dalam proses adaptasi.
Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data-datanya ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil ini memperlihatkan proses adaptasi suku Bugis menetap dengan suku Melayu Palembang di kota Palembang berdasarkan dimensi perencanaan, kegembiraan, frustasi, dimensi penyesuaian kembali, dan dimensi resolusi. Penelitian selanjutnya berjudul Strategi Adaptasi Budaya Mahasiswa dalam menghadapi perbedaan kebudayaan Kota Tegal, studi kasus mahasiswa PGSD UPP Tegal, FIP UNES oleh Ahmad Junaidi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi adaptasi budaya mahasiswa dalam menghadapi perbedaan di Kota Tegal dan hambatan yang dihadapi mereka dalam melaksanakan strategi adaptasi budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga kajian dari aspek tersebut dapat diketahui melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa melakukan strategi adaptasi budaya pada masyarakat Tegal dengan cara yang pertama, memahami cara hidup orang Tegal, baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Kedua, berusaha menerima perbedaan budaya di antara mereka. Ketiga, meredam egosentrisme dan primordialisme dalam diri mereka, karena faktanya mereka sedang tinggal di Tegal. Penelitian berikut ini berjudul Tindak Komunikasi Pendatang dalam Rangka Adaptasi Budaya, Studi Etnografi pada Mahasiswa Papua dan Mahasiswa Maluku di Universitas Kristen Satya Wacana oleh Adinda Geraldine Yulike Bertin dan Rini Damastuti. Penelitian ini bertujuan untuk berusaha mengungkapkan tindak komunikasi pendatang, khususnya etnis Papua dan etnis Maluku ketika melakukan adaptasi budaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama atau tahun pertama informan atau mahasiswa dari etnis luar masih bergerombol atau bersosialisasi dengan kelompoknya saja. Tahapan yang kedua atau tahun kedua mereka lebih membuka diri, sudah mau untuk membaur dengan kelompok lain. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan di mana mereka sudah benar-benar bisa menguasai diri mereka dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Komunikasi antar budaya menurut Dedi Mulyana adalah proses pertukaran pikiran serta makna antar orang-orang yang berbeda budayanya. Komunikasi antar budaya mempunyai hubungan timbal balik. Budaya sebagai bagian dari perilaku komunikasi. Komunikasi ini menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Hal itu dikatakan oleh Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Adapun fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada fungsi pribadi. Fungsi pribadi ini menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang kedua, ada fungsi sosial, meliputi pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Adaptasi budaya, suatu proses komunikasi dan dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan budaya asing. Tiap individu tentu beragam. Namun, menurut konsultan cross-culture communication asal Inggris, Richard Donald Lewis menyatakan bahwa kecenderungan komunikasi negara asal memengaruhi kemampuan seseorang dalam proses penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungan asing. Pandangan dunia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi lintas budaya. Karena pandangan dunia merupakan bentuk kepercayaan yang secara general dapat dipandang sebagai kemungkinan subjektif yang diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik tertentu. Komunikasi lintas budaya ini juga berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi interpersonal yang interaksinya merupakan salah satu yang ada dalam lintas budaya. Seperti yang diketahui, komunikasi interpersonal dapat dilakukan oleh 2 orang ataupun sekelompok orang yang mempunyai latar budaya yang beragam ataupun berbeda.
Komunikasi lintas budaya juga menjadi penting untuk dipelajari supaya proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan meminimalisir adanya miskomunikasi ataupun kesalahpahaman di salah satu pihak yang dapat berakhir menimbulkan konflik. Dalam proses ini terjadilah perubahan ide maupun gagasan mengenai suatu budaya dengan budaya yang lain. Dalam komunikasi lintas budaya, budaya diinterpretasikan sebagai alat analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Berdasarkan Yong Yun Kim, ada beberapa tahapan untuk proses adaptasi. Karena dalam proses adaptasi, komunikasi antara pendatang dengan penduduk setempat menjadi suatu hal yang sangat penting. Yang pertama, ada tahap honeymoon, di mana tahap ini merupakan tahap saat seseorang sedang berada di lingkungan baru dan sedang menyesuaikan diri dalam lingkungan dan budaya setempat. Seperti yang diketahui, tahap ini merupakan tahap awal yang dimana tahap ini biasanya masih memiliki rasa semangat dan juga penasaran yang sangat besar, karena ingin tahu suasana yang akan dijalani. Tahap berikutnya ialah tahap frustration, di mana tahap ini tibalah rasa di mana semangat dan juga penasaran yang sangat besar tadi berubah menjadi rasa frustasi yang menjadi rasa kesal dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Tahap selanjutnya merupakan tahap readjustment, di mana tahap ini terjadilah proses penyesuaian ulang, yang mana pada tahap ini individu akan memulai untuk mengembangkan berbagai cara agar bisa beradaptasi dengan keadaan yang sedang dihadapi. Dan pada fase ini pun, individu mulai dapat menyelesaikan masalah yang dialami pada masa frustration yang biasanya ditandai dengan proses penyesuaian kembali, seperti belajar bahasanya, budaya setempat, dan sebagainya. Dan akhirnya, tahap yang terakhir yaitu tahap resolution, di mana tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses adaptasi budaya, yang juga merupakan jalan akhir yang diambil individu sebagai jalan keluar dari rintangan tidak nyaman yang dirasakan. Dan pada tahap ini, individu atau bisa juga pendatang dapat memilih sikap yang dapat mereka terapkan dalam menjalani kehidupan lingkungan yang baru ini. Faktor lingkungan dan predisposisi individu tentu menjadi faktor umum dan yang utama. Namun di samping itu tentunya ada faktor lain untuk dapat berhasil dalam adaptasi budaya, yaitu karakteristik komunikasi lintas budaya seseorang. Karena faktor komunikasi ini meliputi kemampuan atau kompetensi komunikasi yang baik secara pribadi maupun sosial. Kemampuan komunikasi ini merujuk kepada keseluruhan kapasitas internal pendatang dalam menghadapi tantangan perbedaan hal, seperti perbedaan bahasa, perilaku, kebiasaan yang tidak biasa, atau mungkin keanekaragaman budaya, baik dalam gaya komunikasi verbal maupun nonverbal demi mencapai kesuksesan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya setempat yang baru. Hambatan adaptasi budaya. Tinggal di suatu daerah yang bukan merupakan daerah asal tentu saja akan menimbulkan beberapa hambatan. Beberapa jenis hambatan komunikasi antar budaya adalah norma atau norms, stereotype atau stereotypes, aturan atau rules, jaringan atau networks, nilai atau values, dan grup cabang atau subkultural group. Contoh nyata dari hambatan dalam adaptasi budaya yang mungkin saja akan ditemui dan dapat kita lihat dalam penelitian strategi adaptasi budaya mahasiswa dalam menghadapi perbedaan kebudayaan Kota Tegal, studi kasus mahasiswa PGSDD UPP Tegal FIP UNES, yaitu sifat masyarakat materialistik, perbedaan bahasa, serta pemuda-pemudi Tegal tidak banyak yang berada di kampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi pertama kali dirumuskan oleh Howard Giles dan para kolega pada tahun 1973. Teori ini berkaitan dengan perilaku komunikasi dan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain. Bentuk penyesuaian ini dapat berupa perilaku komunikasi seperti aksen, tata bahasa, intonasi suara, kecepatan, volume, kosakata, gerak tubuh, suara, dan fitur lainnya.
Biarpun penyesuaian kadang secara sadar dilakukan, tetapi orang yang sedang berkomunikasi merasa tidak sadar akan hal tersebut. Penyesuaian ini pun dianggap penting sebab dapat memberikan jati diri sosial, juga mencegah pencelaan juga pengucilan. Selanjutnya, asumsi dasar teori akomodasi. Terdapat 4 asumsi dasar teori akomodasi menurut West dan Turner pada 2008. Antara lain, yang pertama, adanya kepercayaan, persamaan dan perbedaan dalam berbicara juga perilaku yang terdapat dalam percakapan. Yang kedua, cara kita dalam mempersepsikan tuturan juga perilaku orang ditentukan oleh sebagaimana kita mengevaluasi percakapan. Yang ketiga, perilaku dan bahasa memiliki kemampuan memberikan informasi tentang status sosial juga keanggotaan kelompok di antara para komunikator dalam percakapan. Yang keempat, norma adalah berfokus mengarahkan perilaku akomodasi yang memiliki batasan tertentu. Variabel. Variabel berdasarkan Earl Baby merupakan kumpulan atribut seseorang atau objek yang logis dan memiliki variasi di antara satu dengan lainnya. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan yang lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Hal ini terdapat dalam jurnal Nigmatorida pada tahun 2017. Variabel dalam penelitian ini adalah adaptasi budaya.